Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam ya anak-anak. Gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Nggak ada yang kena COVID-19. Dan semoga kita semua akan selalu dijauhkan dari virus tersebut. Nah, kalau kemarin kalian mempelajari tentang rotor, sekarang kita pindah yang ke komponen yang kedua, komponen penting kedua dari alternator. Apakah itu? Nah, seperti yang kalian lihat di gambar di sini ada stator. Stator bisa juga bahasa dasarnya adalah apa? Statis ya. Statis, kemudian kalau kita Indonesiakan berarti dia tetap fix, konstan, mandek gitu ya. Nah, itu adalah stator, statis. Kemudian, nah, kalau kita perhatikan di gambar ini, stator ini dia ada inti besinya. Sama, rotor juga ada inti besinya, cuman kalau rotor kan dia berputar, kalau ini tidak berputar tapi dia tetap diem gitu ya. Nah, inti besi ini akan dililiti oleh kumparan tembaga. Tembaganya dibuat menjadi 3 kutub ya. Kenapa kok 3 kutub? Karena kalau menggunakan 1 kutub maka arus keluarannya itu bukannya tidak stabil ya. Di sini yang dimaksud dengan stabil itu adalah naik turunnya tegangan yang dihasilkan itu lebih rapat kalau menggunakan 3 kutub. Tapi kalau hanya menggunakan 1 kutub itu pembangkitan energi listriknya itu lebih kecil. Paling mudah adalah alternator dengan menggunakan 3 kutub. Itu misalnya kita ngisi baterai sama-sama misalnya 60 ampere ya, ampere hour, itu 60 ampere hour. Antara yang menggunakan 3 kutub dengan 1 kutub ataupun 2 kutub, itu dipastikan yang menggunakan 3 kutub itu akan lebih cepat penuhnya baterai tersebut. Nah, di sini stator ini sebenarnya ya tadi sudah saya sebutkan tadi, stator ini hanya terdiri dari 2 komponen, yaitu antara inti besi semacam plat yang dibuat membentuk lingkaran, kemudian nanti dia ada rongga-rongganya. Rongga-rongga ini akan dimasukkan oleh kumparan atau lilitan tembaga, biasanya tembaga. Apakah bisa digantikan dengan selain tembaga? Sebenarnya bisa, cuman di sini seperti yang kita tahu antara besi dan tembaga itu kemampuan mengalirnya arus listrik itu lebih bagus tembaga. Di sisi lain, tembaga ini lihat ya, bukan dalam artian kita melihat sesuatu, bukan, lihat atau sifat plastisnya untuk tidak merubah material. Ketika misalnya kita tekuk tembaga itu perubahan fisikanya itu lebih sedikit, tapi yang pasti yang dipilihnya tembaga karena kemampuan mengalirnya arus listrik. Apakah ada yang lebih bagus dari tembaga? Ada. Apa contohnya? Emas. Nah, coba kalau kita bayangkan ini menggunakan emas, ya pasti harganya akan sangat mahal. Banyak orang yang nggak akan mampu beli mobil kalau ini kita menggunakan emas. Nah, itu adalah salah satu bahan yang digunakan untuk membuat coil ini. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Ini stator disusun dari stator core dan kumparan stator atau stator coil. Kemudian stator
ini stator dilindungi bagian depan dan bagian belakang dari frame. Stator coil terdiri dari kawat tembaga yang dilapisi dengan lapisan tipis yang bersifat insulator ya. Jadi tembaga ini tidak langsung, misalnya kalau kita lilitkan itu dia tidak akan kontak langsung, karena di permukaan tembaga ini sudah ada lapisan tipis. Dia fungsinya adalah sebagai isolator. Nah, agar kalau kita buat lilitan itu kita kasih arus atau misalnya ada keluaran arus dari situ, tidak akan nge-short atau tidak akan konslet atau tidak akan merubah dari besarnya arus yang ada di dalam masing-masing coil tersebut. Nah, di bagian dalam ada slot yang mana terdiri dari 3 kumparan. Ini yang saya maksud tadi dengan fase ya. Jadi 3 kumparan atau 3 fase ini. Nah, ini stator bertugas sebagai saluran garis-garis gaya magnet dari pole core ke hasil yang efektif stator coil. Jadi kalau tadi misalnya ini ya, misalnya stator ini kita masukkan ke dalam rotor ini ya. Jadi rotor ini disusun rapi, kemudian dimasukkan ke dalam stator, tengah-tengahnya ini stator ini. Kemudian rotor ini saya putar atau kita putar, entah kalian putar pakai tangan atau pakai mesin. Itu dipastikan dari ujung setiap fase, tiap kumparan dari stator ini akan mengeluarkan garis-garis gaya listrik atau garis gaya magnet ya, yang menyinggung kemagnetan dari rotor. Itu dia pasti akan mengeluarkan energi listrik. Nah, besar kecilnya energi listrik itu sangat bergantung dari putaran mesin. Kemudian dari apa lagi? Besarnya magnet. Misalnya besarnya magnet, kemagnetannya, tingkat kemagnetannya itu rendah, tapi kita bisa memutar dengan sangat tinggi, maka hasilnya juga akan sama besar dengan tingkat kemagnetan yang tinggi tapi diputar dengan posisi putaran yang lebih rendah daripada yang tadi. Nah, itu dipastikan tegangannya keluaran dari stator ini akan sama. Jadi perbandingannya sama ya dengan yang tadi waktu saya menjelaskan tentang rotor yang kemarin saya jelaskan. Nah, itu fungsinya dari stator. Jadi kalau ada rotor di tengahnya ini kemudian kita putar, maka dari ketiga ujung fase atau kumparan tadi itu akan mengeluarkan energi listrik. Nah, keluaran energi listrik ini dari alternator jenis arusnya apa? Sesuai namanya ya, sesuai namanya alternator. Berarti dia alternatif atau bisa juga kita langsung menyebut dia adalah DC karena dia arusnya adalah arus bolak-balik. Jadi ketika magnet kutub selatan dan kutub utara itu kemagnetannya, puncaknya kemagnetan itu melewati kemagnetannya itu lewat penghantar atau lilitan, maka puncaknya akan semakin, tegangannya akan tinggi. Begitu juga saat proses meninggalkan, misalnya transisi antara kutub selatan dan kutub utara itu, maka tegangannya akan rendah. Jadi tegangan keluaran dari alternator ini kalau kita putarannya pelan, maka dia outputnya itu tidak stabil, misalnya di angka 9 volt atau 7 volt atau 6 volt, itu tidak akan selalu stabil di angka tersebut. Tapi di mana dia akan naik turun, misalnya dia 9 ya, kita menggunakan putaran yang tetap misalnya, maka di titik
puncak kemagnetan, maka dia akan ada di 9 volt. Kemudian di titik bawahnya dia akan ada di minus 9 volt. Nah, kan nggak mungkin itu kita menggunakan arus kok minus 9 volt. Jadi karepe piye gitu kan. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh baterai, karena kita tahu baterai itu adalah arusnya adalah arus DC, sementara keluaran alternator adalah yang murni ya, itu adalah AC. Jadi nggak sinkron di sini. Nah, untuk menyinkronkan ini arus keluaran ini, maka dibutuhkan perangkat lain agar arus yang masuk ke dalam baterai adalah arus yang hanya DC saja atau arusnya searah, jadi hanya arus yang plusnya saja, yang minus ke bawah 0 sampai minus 9 itu nggak kepake, dia dipotong, dihapus gitu. Nah, untuk memecahkan masalah ini yang akan kita bahas nanti di komponen yang ketiga. Nah, intinya di sini stator adalah sebagai keluarannya arus AC dari alternator, itu ya, outputnya. Jadi semakin tinggi putarannya, maka tegangannya juga akan semakin tinggi. Kemagnetannya semakin besar, maka output arusnya yang keluar dari 3 fase ini juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Oke, dari situ sekian bahasan kita kali ini mengenai stator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.